Sahabat yang dikasihi Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Sahabat. Tema kita saat ini adalah membangun keterbukaan dengan sesama. Sebelumnya mari kita minta pimpinan Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, bukalah hati dan pikiran kami, supaya bisa dikuasai oleh firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, supaya apa yang disampaikannya, bagian yang diperkenan oleh Tuhan. Berfirman kepada kami Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Kristus, mengawali Sapaan Sahabat kali ini, saya membawa cerita rakyat Pakistan tentang satu keluarga, seorang ibu dengan anak laki-lakinya dan suaminya, serta mertuanya yang ikut bersama mereka. Bersama dengan waktu, mertuanya menjadi makin tua, dan ia mempunyai tangan yang mulai gemetaran kalau membawa sesuatu. Sehingga tidak jarang terjadi bahwa gelasnya tumpah dan pecah. Ketika makan, sendok garpunya berbunyi dengan sangat keras oleh karena tangannya yang gemetar, dan itu membuat suara yang tidak menyenangkan bagi orang-orang yang makan semeja dengan dia. Dan puncaknya adalah satu kali si mertua ini memegang piring hiasan milik menantunya yang amat mahal. Ketika ia ingin memindahkannya, ternyata merosot dari tangannya yang gemetar dan pecah berantakan. Si menantu melihatnya dan dia berpikir, ini sudah di luar batas. Lalu dia menyuruh anak laki-lakinya untuk pergi ke toko pecah belah. Dia bilang, nak, pergilah ke toko pecah belah. Beli satu piring, satu gelas, dan satu sendok kayu dari kayu. Lalu si anak bertanya pada ibunya, buat apa mama? Buat nenek kamu. Kamu lihat, dia selalu memecahkan piring dan gelas. Dia baru memecahkan piring hiasan mama yang sangat mahal. Jadi kita akan mengganti peralatan makannya dengan yang dari kayu. Maka si anak membawa uang yang diberi ibunya dan pergi ke toko barang pecah belah. Tidak lama kemudian dia pulang dan dia memberikan barang belanjaannya kepada ibunya. Waktu si ibu membuka barang belanjaan anaknya itu, dia kaget. Di situ ada 2 piring, 2 gelas, dan 2 sendok dari kayu. Lalu dia berkata kepada anaknya, kamu nggak dengar? Mama bilang beli satu set. 1 piring, 1 sendok, dan 1 gelas kayu. Lalu si anak menjawab, ya saya dengar. Jadi kenapa beli 2-2 semua? Lalu si anak berkata, Ma, satu kali mama juga tua seperti nenek. Pasti mama butuh piring kayu, gelas kayu, dan sendok kayu. Jadi saya beli saja, supaya nanti waktu mama tua dan seperti nenek, sudah ada peralatan yang dari kayu untuk makan dan minum mama. Si ibu tiba-tiba tersadar. Dan ia bisa memandang mertuanya dan berpikir, seandainya saya di tempat dia, kira-kira apa yang saya inginkan untuk orang lain perlakukan saya? Apa yang saya ingin supaya menantu perempuan saya memperlakukan saya? Sejak saat itu, si ibu mulai bisa menerima mertuanya dan membuka hatinya dengan sebuah simpati dan berempati kepadanya. Seandainya saya seperti dia, kira-kira apa yang saya ingin menantu saya perbuat terhadap saya? Sobat yang kekasih, kita akan juga melihat apa yang dilakukan dengan seorang Samaria yang melihat orang yang terkapar di jalan menuju Yeriko. Mari membaca Lukas pasal 10 ayat 33 dan 34. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur.
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Samaria, orang yang dianggap tidak begitu berharga oleh orang Yahudi, orang yang dianggap mempunyai dosa-dosa dan kelemahan. Tetapi pada saat imam dan Lewi lewat melihat orang yang terkapar, Samaria ini justru turun, merawatnya, menaikkan orang itu ke keledai tunggangannya dan ia berjalan. Dan kemudian membawanya ke penginapan, merawatnya, dan menitipkan uangnya sampai orang itu sembuh. Apa yang dirasakan oleh si Samaria waktu melihat orang terkapar? Barangkali ini yang dirasakannya. Mari kita mulai dengan poin yang pertama. Ia tergerak oleh belas kasihan. Wah saudara, ia bukan hanya melihat, tetapi sesuatu dalam dirinya yang disebut dengan compassion, belas kasih, mulai dirasakan dan membuat dia mengambil pilihan untuk turun dan merawat dan berusaha supaya orang itu sehat kembali. Bukankah itu yang diinginkan? Seandainya Samaria itu ada di tempat orang yang terkapar, bukankah itu yang ia inginkan? Sebab itu dalam belas kasihnya dia melakukan apa yang disebut dengan memberi ruang yang lega. Dia tidak peduli apakah yang terkapar itu orang Yahudi yang selalu menghina bangsanya. Apakah ada sekat dan batas yang memisahkan dia dengan orang itu? Apakah orang itu sama sekali orang asing yang tidak perlu diperdulikan? Ia tidak melakukan itu. Ia melihat bahwa orang yang terkapar itu, seandainya dia yang ada di sana, apa yang ingin orang lain perbuat kepada dirinya. Yang kedua, ia seorang yang membuka apa yang disebut dengan keterbukaan hati melalui sikap yang ramah. Orang yang ramah itu memiliki banyak ruang lega di hatinya. Ia terbuka dan memberikan ruang itu untuk banyak orang, walaupun mengalami perbedaan dalam berbagai hal. Keramahan membuat orang tidak egois dan tidak arogan. Hanya ketika kita menjadi egois dan arogan, kita melihat tapi tidak melihat siapa-siapa. Yang ketiga, dibutuhkan keberanian untuk keluar dari diri sendiri. Wah saudara, mencermini diri kita di cermin wajah orang lain itu susah sekali. Kita bahkan tidak bersedia melihat orang lain dan bercermin di sana. Kita lebih suka diri kita sendiri. Tapi membangun keterbukaan mesti belajar melihat sesama kita seperti cermin diri kita. Sehingga dengan itu kita bisa berbagi. Kita bisa membangun relasi. Kita bisa bersikap ramah. Kita bisa menjadi baik hati. Maka mari praktekkan kepada orang tua kita yang sudah lanjut usia, yang tidak berdaya dan sering menatap kita, membutuhkan seakan-akan tolonglah saya, sayangi saya, terima saya. Atau menantu kita, orang yang kadang-kadang sulit kita terima kata kita, karena dia tumbuh dari satu tatanan yang berbeda dengan diri kita atau anak kita. Rumah masa kecilnya beda. Jadi susah untuk saling menerima dua pribadi dari pembentukan yang berbeda. Kita sering kali terbiasa dengan rumor bahwa mertua dan menantu itu mesti berkelahi. Kenapa? Ketika kita ramah, memahami berbeda itu tidak apa-apa. Ketika kita bisa menerima dia dan memahami ia dibentuk oleh satu latar belakang yang tidak sama dengan kita. Ketika kita juga membuka diri kita supaya ia juga memahami kita yang berbeda dengan dia. Bukankah itu membuat
relasi mertua menantu menjadi baik. Atau kita dengan sesama rekan sekantor, sepelayanan, bersama dengan orang asing yang tidak biasa kita temui dalam hidup kita. Cara kita memilih teman, cara kita untuk belajar bahwa semua orang mesti diperlakukan sama. Semuanya membutuhkan 3 hal itu. Hati yang punya belas kasih, hati yang terbuka dalam keramahan, dan belajar mencermini diri di dalam diri orang lain. Kita akan diperkaya sebab kita tahu bahwa ternyata ada banyak hal yang kita bisa temukan dari orang yang kepadanya kita membangun relasi keterbukaan. Mari jadi anak-anak Tuhan yang ramah, yang berempati dalam belas kasih, dan yang punya hati selebar hati Kristus, sehingga selalu ada tempat buat orang lain untuk dikenal, mengenal, dan diperlakukan seperti kita juga ingin diperlakukan. Beri yang terbaik dalam relasi. Kita akan menjadi kaya sekali di sana, sebab kita menemukan hangatnya sebuah pemberian diri, dan tidak hanya berpusat pada arogansi dan ego diri. Di sana kita menemukan maksud Tuhan tentang diri kita dan sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin.